Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita berkumpul di forum diskusi ini dalam rangka untuk menunaikan tugas fokus group discussion pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Akmal dengan NPM 233-11043, kelas SI 23DX. Oke. Saya di sini bertugas sebagai moderator sekaligus peserta diskusi dengan tema yaitu anti korupsi dan pengembangan karakter. Oke. Yang kedua, mari kita mulai dengan perkenalan singkat dari masing-masing anggota forum. Dimulai dari Mas Muhammad Kadafi. Silakan. Terima kasih kepada Muhammad Fauzan Akmal. Terima kasih atas ininya sambutannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari anggota SI 23DX. Halo semua. Saya sebagai mahasiswa sistem informasi yang tertarik untuk mendiskusikan bagaimana teknologi informasi dapat menjadi alat efektif dalam memberantas korupsi. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Kadafi. Selanjutnya, Amalia Rifda. Silakan. Hai, saya Amalia Rifda Tauriska dari kelas SI 23DX dengan NPM 233-11129. Dalam konteks sistem informasi, saya ingin menjelajahi bagaimana data dan analisis dapat membantu mendukung transparansi dalam akuntabilitas. Oke, terima kasih Amalia. Selanjutnya, Alwan Idris. Silakan. Mas Alwan. Halo semua. Ya, halo. Saya Alwan Idris Barlian dengan NPM 1941186 dari kelas SI 23DX. Dalam diskusi ini, saya berharap bisa mendengar perspektif dari teman-teman sekelas mengenai peran teknologi dalam pencegahan korupsi di era digital ini. Ya, terima kasih Mas Alwan. Selanjutnya Aditya Surya Pratama. Silakan. Oke, halo semua. Saya Aditya Surya Pratama dengan NPM 233111142 dari kelas SI 23DX. Sebagai sistem informasi, saya ingin berbicara tentang bagaimana perusahaan dan bisnis dapat menerapkan sistem IT yang etis untuk menghindari praktik korupsi. Ya, terima kasih semuanya atas perkenalannya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke topik yang pertama yaitu pendidikan anti korupsi dan pengembangan karakter di konteks sistem informasi. Dengan pertanyaannya yaitu bagaimana pendidikan anti korupsi ya memainkan peran dalam pengembangan karakter mahasiswa sistem informasi. Apakah ada nilai khusus yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum teknologi informasi? Saya menghadapi pendidikan anti korupsi memiliki peran besar dalam membentuk karakter mahasiswa sistem informasi. Saya percaya nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi bagian integral dari kurikulum teknologi informasi. Selain itu, penekanan pada etika dalam penggunaan teknologi informasi dapat membantu kita menjadi profesional yang bertanggung jawab. Ya, terima kasih Muhammad Kadafi atas pendapatnya. Selanjutnya yang ingin berpendapat. Saya izin berpendapat, saya setuju dengan Kadafi. Nilai-nilai moral seperti kejujuran dan keadilan seharusnya menjadi dasar dalam kurikulum teknologi informasi. Pendidikan anti korupsi dapat membuka wawasan tentang dampak negatif korupsi terhadap teknologi dan ini dapat memotivasi mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Ya, terima kasih Amalia. Selanjutnya yang ingin berpendapat. Menurut saya, nilai kemandirian dan tanggung jawab harus ditekankan dalam pendidikan anti korupsi mahasiswa. Sistem informasi harus belajar bagaimana menerapkan teknologi dengan bijak dan tidak membiarkan diri terjerumus dalam praktik korupsi. Kurikulum harus menciptakan kesadaran tentang dampak sosial dari pekerjaan kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Alwan. Selanjutnya Aditya. Ya, menurut saya melihat nilai profesionalisme juga sangat relevan dalam konteks ini.
Pendidikan anti korupsi dapat membantu mengasah sikap profesional dan etika kerja. Saya berpendapat bahwa kurikulum harus mencakup pelatihan etika bisnis dan studi khusus konkret tentang dampak negatif korupsi di sektor teknologi. Oke. Selanjutnya, pendapat saya selaku peserta diskusi juga, saya berpendapat bahwa saya setuju dengan teman-teman semua. Selain itu, menurut saya nilai inovasi dan kreativitas juga penting. Ya. Mahasiswa sistem informasi harus diajarkan cara menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif dalam mencegah dan mendeteksi korupsi. Dengan memadukan nilai-nilai ini dalam kurikulum, kita dapat menciptakan profesional TI, teknologi informasi yang berintegritas dan berkontribusi kepada masyarakat. Oke. Terima kasih ada pendapatnya semua. Ya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke topik kedua, yaitu tantangan spesifik mahasiswa sistem informasi dalam pencegahan korupsi. Dengan pertanyaannya adalah, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi mahasiswa sistem informasi dalam memahami dan menerapkan konsep anti korupsi? Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut? Ya. Yang pertama, ada yang ingin berpendapat? Oh, saya. Oke, silakan Mas Muhammad Kadafi. Saya tantangan utama yang saya lihat adalah kurangnya pemahaman tentang cara korupsi dapat menambah ke dalam teknologi informasi. Mahasiswa sistem informasi perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus untuk apa? Untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi dalam pembuatan dan pengolahan sistem. Ya, kita dapat mengatasi ini dengan menambahkan modul khusus dalam kurikulum yang menyoroti kasus nyata dan strategi pencegahan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Kadafi. Selanjutnya, ada yang ingin berpendapat lagi? Saya ingin mendapatkan pendapat. Tantangan yang cukup signifikan adalah ketidakpedulian terhadap dampak sosial dan tindakan korupsi di dunia teknologi. Mahasiswa perlu didasarkan akan konsekuensi negatifnya dan cara teknologi dapat digunakan untuk mencegahnya. Kita bisa mengatasi tantangan ini dengan memperkenalkan proyek atau studi kasus di mana mahasiswa dapat menerapkan solusi teknologi yang etis. Ya, terima kasih Amalia. Selanjutnya, Mas Halwan Idris, ada yang ingin disampaikan? Ya, izin berpendapat ya Mas Akmal. Saya Baik. melihat bahwa terkadang tantangan muncul dari kurangnya sumber daya dan pemahaman yang mencukupi tentang peran mahasiswa sistem informasi dalam mencegah korupsi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan akses informasi dan mendukung penelitian dalam bidang ini. Menyelenggarakan lokarya, seminar, atau diskusi reguler dapat membantu mengatasi tantangan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Halwan. Selanjutnya, terakhir Aditya, ada yang ingin disampaikan? Izin berpendapat, menurut saya tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran akan etika bisnis dan bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan bisnis teknologi. Kurikulum dapat diperkaya dengan pelajaran tentang etika bisnis, dan mahasiswa dapat diajak untuk berpartisipasi dalam proyek atau magang di perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang etis. Terima kasih Kak Fauzan. Oke, terima kasih Aditya. Selanjutnya, kepada saya sendiri selaku peserta juga. Menurut saya setuju dengan Aditya. Yang kedua, selain itu, tantangan yang umumnya dihadapi adalah ketidakmampuan mengenali praktik korupsi secara substan yang mungkin terjadi di dalam proyek atau organisasi. Saya pikir pembelajaran melalui simulasi atau kasus nyata dapat membantu mahasiswa memahami dan menghadapi situasi semacam ini di dunia nyata. Kalau gitu, terima kasih teman-teman atas insight yang berharga dan pembahasan kita. Terlihat bahwa ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan mahasiswa sistem informasi kita semua dapat benar-benar memahami dan menerapkan konsep anti korupsi. Selanjutnya, mari kita teruskan ke topik yang ketiga, yaitu peran sistem informasi dalam mencegah korupsi. Dengan pertanyaannya adalah, bagaimana sistem informasi dapat berperan dalam pencegahan korupsi? Apakah ada studi, kasus, atau contoh implementasi yang dapat kita pelajari? Silahkan yang pertama. Saya Mas Akmal. Oke, baik.
Saya mengerti menurut saya itu sistem informasi dapat berperan dalam pencegahan korupsi melalui penggunaan teknologi untuk menciptakan transparansi. Studi kasus yang menarik adalah implementasi sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi di mana setiap transaksi dapat tercatat dengan jelas dan dapat diakses oleh pihak terkait yang ingin membantu mengurangi celah potensial untuk praktik korupsi. Seperti itu Mas Ahmad. Apakah ada yang ingin dijelaskan sekali lagi? Terima kasih Mas Muhammad Kadafi Baik, atas pendapatnya ya. Selanjutnya untuk Amalia Rifda, saya persilahkan. Saya setuju dengan pendapat Kadafi. Selain itu, sistem informasi yang dapat digunakan untuk memonitor dan mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Sebagai contoh, penerapan sistem analisis data yang cerdas dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar atau inkonsistensi yang mungkin menunjukkan indikasi praktik korupsi. Ada yang ingin menambahkan selanjutnya? Ya, saya Mas Akmal. Oke. Dalam konteks pencegahan korupsi, sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas. Sebuah studi kasus yang menarik adalah penggunaan sistem manajemen proyek terintegrasi yang memungkinkan setiap tahap proyek dapat dipantau dengan baik, termasuk alokasi anggaran dan penggunaan sumber daya. Ini membantu mengurangi resiko penyimpangan dana. Ya, terima kasih Mas Alwan. Selanjutnya Aditya. Dan menurut saya, sistem informasi dapat memberikan kontribusi besar dalam mengevaluasi risiko korupsi. Yang khusus patut contoh adalah penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah praktik korupsi. Cukup, Fauzan. Ya, terima kasih Aditya. Selanjutnya kepada saya sendiri sebagai peserta forum diskusi juga. Masih dapat berperan dalam mendukung whistleblower atau pelapor pelanggaran. Sebagai contoh, implementasi platform pengadaan online yang aman dan terenkripsi dapat memberikan peluang bagi individu yang mengetahui praktik korupsi untuk melaporkannya tanpa takut represialis atau anonim, tidak diketahui ya identitasnya. Terima kasih teman-teman atas kontribusi yang sangat bermanfaat. Studi kasus dan contoh implementasi yang telah dibagikan benar-benar memberikan gambaran tentang bagaimana sistem informasi dapat menjadi alat efektif dalam pencegahan korupsi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke topik yang keempat, yaitu kolaborasi dan inovasi di antar mahasiswa sistem informasi. Dengan pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat berkolaborasi sebagai mahasiswa sistem informasi untuk menciptakan inovasi dalam pencegahan korupsi? Apakah ada ide atau proyek yang dapat kita kerjakan bersama? Ya, Muhammad Kadafi telah mengangkat tangannya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Kolaborasi dapat dimulai dengan membentuk tim riset interdisipliner yang terdiri dari mahasiswa sistem informasi, hukum, dan bisnis. Bersama-sama kita dapat mengembangkan solusi inovatif seperti platform digital untuk pelaporan korupsi yang lebih aman dan terenkripsi. Seperti itu Mas Akmal. Saya setuju dengan pendapat Kadafi. Selain itu, kita bisa merencanakan kegiatan edukasi bersama di komunitas atau sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi, membuat aplikasi pendidikan interaktif atau portal online bisa menjadi proyek yang menarik. Terima kasih. Untuk meningkatkan kolaborasi, kita dapat mengadakan hackathon atau kompetisi inovasi di tingkat kampus.
Mahasiswa sistem informasi dapat bekerja bersama-sama untuk mengembangkan solusi teknologi yang efektif dalam memerangi korupsi. Mungkin kita bisa membuat suatu sistem pelaporan atau monitoring yang lebih terintegrasi. Terima kasih. Ya, ide yang menarik dari Halwan. Selain itu, kita bisa bekerja sama dengan organisasi nirlaba yang fokus pada pencegahan korupsi untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang masalah ini. Membentuk kemitraan dengan organisasi ini dapat membuka peluang untuk proyek kolaboratif yang lebih besar, kalau menurut saya. Mari saya lanjutkan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas mahasiswa sistem informasi kelas SI 23DX atas kontribusi pada kalian. Diskusi ini memberikan gambaran yang lebih baik bagaimana tentang mahasiswa teknologi informasi kita yang bergerak di bidang teknologi informasi ya dapat menjadi agen perubahan dalam pencegahan korupsi. Mari kita teruskan dialog dan kerjasama untuk menciptakan dampak positif dalam komunitas kita. Dengan ini saya berterima kasih. Mari kita tutup forum diskusi ini bersama. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Fauzan selaku moderator ya. Ya, sama-sama.